Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Untuk edisi kali ini adalah tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus. Nah, banyak sekali pertanyaan bahwasanya pada saat ini apakah setelah gold mengalami kejatuhan yang di sini ya 2477 high sampai dengan 2410 hanya dalam hitungan beberapa jam setelah non-farm, apakah ini adalah pertanda market sudah bakal reverse atau bakal jatuh, ya bakal untuk menjadi downtrend, ya karena kita tahu tahun ini gold sudah beberapa kali mencetak rekor all time high. Oke, nah seperti apa skenarionya itu yang akan saya bahas secara lebih mendetail di video weekly market outlook kali ini. So pastikan buat semuanya dan pastikan buat yang baru pertama kali hadir di channel YouTube ini, pastikan kalian dukung dengan subscribe. Oke, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan yang paling penting di sini adalah kita akan bahas berbagai skenario yang potensi terjadi di minggu ini. Ya, so kalian punya ide yang jelas di mana di area mana yang harus kalian perhatikan untuk action buy maupun sell. Oke, kita langsung ke yang pertama adalah gold chart 4 jam seperti biasa. Ini adalah impulse A, B, C, D, E. Okay, yeah, if you want to call this triangle, expanding triangle, the market drop. Market ini drop, ya, drop di sini, dan expanding triangle ini adalah done ketika harga di bawah 2393 harga low yang di sini minimum. Oke, nah perjalanannya dia juga belum sampai ke sana dan di sini dia push ke atas kembali di time frame 4 jam. Kita akan turun ke time frame 1 jam untuk melihat lebih more structure atau more wave yang terjadi di sini. Oke, nah di sini ini adalah kejadian hari Jumat, drop, pullback A, B, dan sekarang menurut saya dia akan bentuk C seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat ya, kalau dia break di atas ini, kemudian saya sell setup ke bawah, saya akan take, artinya ada kemungkinan market minimum akan break di sini, the best case akan dia break di bawah ini, di bawah di antara kedua harga ini baru saya look for buy untuk push ke atas. Ya. Major trend saya masih up. Kejatuhan ini adalah part of the bigger consolidation yang sedang dibentuk oleh emas menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Oke, karena kita perlu ulas sedikit untuk yang minggu lalu ya, karena di sini jangan lupakan di sini kita masih ada impulse ya. Ya, dan untuk structure yang lebih besar kita masih ada impulse seperti begini. Impulse, B, C, C-nya ini nggak harus sampai di bawah ini ya. The best case ya di bawah ini, bisa di bawah ini atau di bawah ini, dan push another all time high. Oke, jadi sekarang saya akan look for downside dulu ya, for the moment untuk downside dulu. Mengapa? Karena kalau kita lihat di time frame yang 1 jam pergerakannya, sekali lagi di time frame yang 1 jam pergerakannya ini adalah konsolidasi. Kenapa saya katakan konsolidasi? Ini adalah drop, dan kalian lihat apakah ini bentuknya V untuk naik ke atas? Enggak, ini bukan bentuk V. Ya, ini adalah konsolidasi. Karena kenapa? Jatuhan di sini lebih cepat, di sini gerakannya lebih lambat, perlahan naiknya ke atas. So seperti yang saya sebutkan tadi, biar kalian paham, sekali lagi saya gambar, potensinya dia akan membentuk seperti ini, and then another drop before another up. So paling bagus paling ideal we look for buy after breaking this low untuk minggu ini. Oke, ya itu yang akan saya perhatikan pada saat ini. So buat emas menurut saya sampai dengan structure sekarang, pergerakan sekarang, emas belum menunjukkan kondisi dia bakal reverse, not for this moment. Oke, jadi ya kesimpulannya adalah di atas ini saya akan look for sell kalau ya market kasih saya sell setup. Tapi kalau market keep pushing to the upside with the good momentum, saya nggak akan lawan dan saya akan perhatikan atau reanalyze untuk structure berikutnya. Tapi up to this moment saya melihat ini adalah potensi ya regular flat
downside before another upside. Oke, semoga dapat dipahami dengan jelas untuk market XAU USD ya. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk ke market US oil. Untuk market US oil ya, biar lebih jelas saya akan pakai chart daily karena ini adalah structure yang lebih jelas kelihatan di chart daily. Nah, untuk market US oil bagi saya ini adalah impulse A, B, C, D, E. Ini apa? Ini adalah contracting triangle. E ini, contracting triangle ini tidak boleh break di bawah C. Makanya kalian bisa lihat di sini saya ada garis merah horizontal sebagai level invalidasi saya. Oke. Nah, sekarang kita akan turun ke time frame lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam hari Jumat lalu dia kasih candle reaction berupa bullish engulfing yang warna biru ini. Ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya market masih kasih harapan kepada kita ya, yang melihat ini sebagai contracting triangle ya, skenario untuk contracting triangle ke atas, minimum to break di stop, oke, atau di stop, the best case adalah break the height of the impulse 90-an. Possible terjadi, menurut saya cukup possible terjadi kalau kita sinkronkan structure potensi koreksi ini, kita sinkronkan dengan kondisi geopolitik sekarang. Oke, so buat yang buy ya, yang mau buy, invalidationnya adalah saat ini di bawah 72.49. Oke, target pertama adalah 8450-an, lalu ini 87, dan terakhir adalah level 94 sampai dengan 95. Oke, ini adalah potential contracting triangle. Oke, berikutnya market yang mau saya bahas itu adalah Euro USD. Untuk Euro USD, kita bisa lihat lebih jelas di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, adalah yang ini. Oke, that's why kalian bisa lihat ini keep pushing to the upside with high momentum seperti ini setelah non-farm. Oke, kenapa? Karena ini adalah complete expanding flat. Oke, nah sekarang so what's next untuk ini? Untuk minggu ini saya masih akan bullish untuk Euro USD, namun saya tidak akan buy di level sekarang. Mengapa? Karena saya butuh ini consolidation before another push up. Push up ini targetnya adalah break di stop, oke, or even this stop, or even the best case adalah this stop before another down. Oke, so untuk Euro USD target saya adalah upside. Wait for complete correction dulu di sini. Saya nggak akan buy setelah impulse ini. Untuk naik lebih jauh ya, market harusnya akan kasih kita this consolidation before another push up. So wait for the complete consolidation. Ya, dia harusnya minggu ini juga dia nggak akan break low yang di sini lagi. Oke, so kalian bisa jadikan ini level invalidation. Kalian bisa lihat ukur koreksi sekian persen, pullback sekian persen untuk buy market Euro USD. Oke, next yang mau saya bahas adalah market New Zealand dollar US dollar, dan di New Zealand dollar US dollar saya ada posisi buy ya di 59.10-an. Oke. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya mau kasih tahu upside-nya ini masih cukup jauh ya, level 0.60 sampai 0.61. Oke. Ya, di sini ada alert 2447. Nah, oke. Nah, kita akan start to look for sell. Sorry. Ya, ini kebetulan lagi berjalan marketnya. Dan alertnya saya sudah trigger, artinya saya akan start to look for sell. Jika ada any sell setup untuk XAU USD saya akan ambil. Oke, kita balik ke New Zealand dollar US dollar. Untuk New Zealand dollar US dollar, wait for any correction, complete correction ya. Any complete correction, okay, then it's a buy. Target saya adalah 0.61 minimal. Oke. Jadi untuk New Zealand dollar US dollar kalian bisa lihat dia bereaksi itu dari level ekstrim. Kalian bisa lihat di sini.
impulse A, B, C, ya, regular flat untuk up. Oke. Nah, pertanyaan adalah kalau dia memang mau turun, kenapa dia nggak break low yang di sini? Oke, karena ini adalah level invalidasi yang valid untuk structure yang sekarang. Dan ini secara time wise correction ini sudah cukup ya untuk push harga ini ke atas. The best case adalah dia akan break di stop 6.200-an. Oke, New Zealand dollar US dollar it's a buy, dan pada saat ini saya sudah put di posisi di break even. Ya, kalau harganya turun tanpa break low yang di sini, saya akan look for buy lagi. Oke. Ya, dan targetnya adalah ke atas. Oke, so buat teman-teman yang belum buy, kalian bisa tunggu for pullback or correction sebelum harga naik. Untuk New Zealand dollar US dollar targetnya adalah 0.61 sampai dengan 0.62. Berikutnya yang saya mau bahas itu adalah Euro AUD. Untuk Euro AUD, teman-teman yang ada di grup pada hari Jumat lalu saya ada share ya pada hari Jumat lalu, dan hanya dalam waktu hitungan beberapa jam kita dapatkan 160-an pips ya. Strukturnya adalah impulse A, B, C dan done di 1.6750 dan take profit. Nah, berikutnya yang mau saya bahas adalah what's next untuk ini. Ya, ini saya mau kasih dulu time frame lebih besar. Oke. Nah, ini adalah impulse. Kalian bisa lihat ini adalah impulse. Impulse ini dia bakal butuh yang namanya correction before another push up. So, kalau terjadi correction dalam beberapa jam ke depan, antara dari sekarang sampai dengan Rabu misalkan, atau besok Selasa, any complete correction saya lihat di 4 jam atau 1 jam, maka saya akan buy ke atas sekali lagi. Oke, itu untuk Euro Aussie minggu ini. Oke, dan kita baru akan start look for sell ya. Saya baru akan start look for sell kapan? Nah, kita bisa lihat di sini ada dua liquidity ya. Di sini kalian bisa lihat 1.6850, 6850. Oke, nah di sini or even di sini kita bakal expect ada major reaction to the downside. Jadi menurut saya ini dia masih perjalanan mencoba break top yang di sini, dan menurut saya kalau terjadi konsolidasi, complete correction, kedua top ini bakal di break, dan setelah itu kita baru bakal start to look for sell. Sekali lagi, start to look for sell bukan berarti kita jump in, pasang sell limit di sana, kita nggak perhatikan apa-apa lagi, ya kita langsung masuk, nggak begitu caranya. Oke, start look for sell artinya di atas harga ini jika ada sell setup kita ambil. Oke, next yang mau saya bahas itu adalah Aussie CAD. Untuk Aussie CAD, ya saya ada structure yang cukup jelas di time frame 1 jam. Oke, drop, up, A, B, C, up, done. Lalu habis ini drop. Kalian bisa lihat di structure 1 jam ini, time frame 1 jam ini saya kasih invalidation di harga 0.90848. Nah, setelah ini harga drop, up, drop, up, drop, up. Nah, ini adalah apa? Ini adalah yang namanya expanding triangle. Jadi ini adalah drop, A, B, C, D, E, drop. Oke, drop. Nah, kalau kita berikutnya mau lihat arahnya kemana, ya, arahnya kalau kita mau melakukan transaksi, menurut saya, kalau harganya memang masih mau drop, kita perlu yang namanya ini dulu. Ini kan dia udah drop ya. Saya perlu yang namanya consolidation, another drop. Nah, saya baru bakal start to look for buy di bawah ini. Oke, di bawah ini. Oke, ini harganya berapa? Kalian bisa lihat ini adalah harga low-nya di bawah 0.8973. Oke, 0.8973. Kalau dia drop terus ini gimana? Oke, kalau dia drop terus di sini, kita bakal lihat di sini ada reaction nggak ke atas di zona ini. Zona ini berapa? 8970-an sampai dengan 8940-an atau 50-an. Oke, di zona kurang lebih 20 sampai 30 pips ini, ya saya expect kemungkinan ada reaction. Oke, untuk Aussie CAD ke atas, minimum buy adalah short term. Oke, ya
karena ini adalah drop, pullback, drop, pullback atau konsolidasi drop. Nah, di sini saya expect ada reaction. Kalau nggak ada reaction di sini, maka next reactionnya itu bisa di level 8850-an. Oke, so untuk Aussie CAD ya pada saat ini setelah expanding triangle ini ya, invalidasinya adalah kalau dia masih mau turun, invalidasinya adalah 0.90848. Oke. Kalau saya mau jadi seller pada saat ini, maka saya ini kan dia udah drop, saya perlu konsolidasi another drop di area ini. Oke, di area ini ataupun di area yang satu lagi, yang ini di bawah ini. Oke. Kalau nggak di area ini saya akan look for buy. Ya, wait for any bullish reaction ya berupa engulfing candle. Biasanya saya pakai bullish engulfing candle di area ini atau area ini ya. Ini adalah area 8970-an sampai dengan 8940-an, yang ini yang pertama. Lalu yang di sini adalah 8850-an. Oke, mulai dari 8850-an. Oke, itu untuk Aussie CAD. Nah, saya mau bahas dua market ini. Dua market ini kalian boleh perhatikan. Kalian mau jadikan investment juga silahkan. Dua market ini cukup atraktif. Kenapa saya katakan atraktif? Saya akan jelaskan. Market yang pertama saya mau jelaskan di sini adalah market Canadian Swiss ya, Canadian dollar Swiss. Canadian dollar Swiss ini adalah chart weekly. Nah, even saya akan buka monthly. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ini adalah data dari tahun 1980-an dari ICE ya. Ini adalah data terlengkap. Oke, untuk per forex di TradingView. Nah, kalian bisa lihat ya, harga all time low. Oke, dan pergerakan all time low-nya sekarang ini menunjukkan dying momentum. Apa yang maksud dengan dying momentum? Dying momentum itu artinya ini kan dia drop, major trendnya adalah drop. Yang dinamakan dying momentum itu adalah penurunannya semakin lama, barnya itu semakin kecil. Artinya power dari seller semakin lama makin kecil. Nah, kita pakai yang namanya MACD. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, harganya ini drop. Oke, dan di sini terjadi divergence, dan ini bukan internal divergence. Ya, ini adalah dia drop di bawah di area minus, lalu sempat naik dan drop kembali. Ini perfect. Untuk apa? Untuk minimal kalian jadikan level investment. Canadian Swiss franc. Ya, ada di posisi all time low pada saat ini. Oke, itu untuk yang pertama, Canadian dollar Swiss franc. Atau kalau kalian nggak mau ini, kalian pilih satu lagi adalah New Zealand dollar Swiss franc. Nah, New Zealand dollar Swiss franc, saya expect untuk New Zealand dollar US dollar harganya adalah up, naik. Oke, nah kalau itu betul-betul terjadi, maka kalian bisa lihat ini juga ada di harga all time low. Nah, kalian bisa lihat ini dua-duanya mirip. Pilih salah satu ya, pilih salah satu untuk dijadikan investment. Drop, up. Oke, artinya apa? Artinya ini adalah divergence. Dan divergensi yang terjadi di sini ini bukan internal divergence. Ini adalah harganya, kalian bisa lihat ketika low-nya di sini, harga MACD dia di bawah, lalu sempat histogramnya ini hijau, lalu turun lagi. Dan makin lama makin naik. Ini adalah chart monthly. Ya, ketika dia push ke atas, minimal dia akan incer area ini, yang ini. Oke? Nah, ini kalian perlu waktu ya, perlu waktu. Cuman saya sampaikan ini sangat cocok untuk dijadikan investment ya, instrumen yang layak dijadikan di mata uang, dijadikan investment. Kita bisa buka time frame misalkan weekly. Oke. Nah, tadi saya katakan ya di sini ya 67. Oke, itu ada 1000 pips ke atas. Oke, 1700 pips ke atas, 1600 sampai 1700 pips ke atas. Oke, so keep an eye on this ya, yaitu CAD Chief, New Zealand Chief. Ini dua cocok dijadikan investment. Oke, kalian tinggal lihat spread ataupun biaya yang ada di broker kalian ya. Ini dua-dua sangat amat cocok menurut saya. Great level untuk buy.
Oke, tapi saya nggak suruh kalian jump in sekarang karena saat ini yang terjadi belum ada tanda buyer ini masuk ke market. Ya, saya cuma katakan saat ini, oke, seller ini kekuatannya makin lama makin lemah. Oke, dying momentum to the downside. So any buy setup ambil, ya, worth to take. Next thing yang saya mau bahas adalah USD Yen. Nah, USD Yen ini adalah downtrend. Oke, kita bisa ke chart satu hari. Nah, ini adalah downtrend. Oke. Pertanyaannya adalah apakah masih ada possible market begini strukturnya expanding flat? Ya, apakah strukturnya masih kemungkinan bisa jadi expanding flat untuk push harga ke atas? Bisa saja. Cuman masalahnya adalah di sini kalian bisa lihat ini turunnya one straight line. Tidak ada pullback ataupun koreksi sama sekali kalau di time frame 1 jam ini. So artinya adalah ini bisa saja keep extending to the downside. Kalau kalian yang mau buy, kalian consider untuk look for reaction di satu area 142 sampai dengan 140. Di sini kalian perhatikan. Jadi kalau ini di break, maka saya lihat kemungkinan adalah area ini di 137 sampai dengan 138. Oke, so personally yang saya mau lakukan untuk minggu ini adalah saya akan turun ke time frame lebih kecil, misalkan 4 jam. Oke, nah ini nggak terlalu kelihatan, kita bisa turun ke time frame lebih kecil lagi yaitu 1 jam. Oke, di area ini jikalau ada yang namanya market ya cukup bermurah hati, dia kasih yang namanya konsolidasi seperti ini, something similar like this, another downside will come and we check for the reaction here ya, 142 143 sampai dengan 140. Oke, check any reaction, apakah market bereaksi dari sana. Apabila ada market bereaksi dari sana, minimal dia akan naik secara konsolidasi before another downside. Oke, so untuk USD Yen bearish. The next thing yang saya mau bahas adalah BTC. Oke, untuk BTC ya sebelum saya record video ini, oke, yang saya lihat adalah kemungkinan expanding flat dengan level invalidation di bawah ini. Oke, 53 ribuan, low di awal bulan Juli. Nah, ternyata market memutuskan untuk keep extending to the downside, sehingga ini nggak mungkin lagi ya, ini nggak mungkin jadi potential expanding flat. Kenapa? Karena dia sudah break low yang ada di sini. Oke, nah sekarang apa yang bisa kita lihat ya untuk BTC pada saat ini ya, next expected reaction zone itu adalah 50.000 sampai dengan 48.000. Oke, ya di area ini kalau market masih di area harga sekarang, kalau market masih keep extending to the downside, di area ini kita bisa expect market kasih kita reaction. Ya, kalau kalian mau buy short term di sini. Oke, karena kalau dia udah masuk daerah ini dan dia kasih reaction, minimal dia akan naik secara konsolidasi. Kalau terjadi kenaikan secara konsolidasi, maka it means another downside will come. So untuk BTC US dollar saya bearish. Oke. Nah, target penurunannya menurut saya adalah 50 ribuan, 50.000 sampai dengan 48.000 level tersebut. Oke, ini adalah drop, maka kita tunggu konsolidasi before another drop. Oke, ya kalau ini yang terjadi sell ya untuk Bitcoin. Next yang saya mau bahas adalah US 100. Oke, US 100 minggu lalu saya sudah bahas, saya katakan ya di sini terjadi yang namanya shock atau change of character. Apa ini maksud dengan change of character? Nah, kalian bisa lihat di sini sebelumnya ini apa? Ini adalah upside. Kenapa? Karena terjadi higher high, higher high, higher high, higher high, higher low, higher low, higher low, dan higher low. Nah, last higher low dia break di sini ya di akhir Juli kemarin. Oke, so what's next? Next ini adalah drop. Nah, target kita pada saat ini adalah kalau terjadi konsolidasi ya without breaking this top, another downside. Oke, ya another downside. Nah, saya akan kasih kira-kira level yang perlu diperhatikan.
Oke, untuk kita semua, jadi kalian bisa paham kira-kira kita mau look for sell di mana. Oke, di sini kebetulan ada gap ya 18.200-an di sini. Oke, 18.200-an sampai 350. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau market cukup bermurah hati ya. Kalau market cukup bermurah hati, maka di sini ada yang namanya order block ya. Cuman ini terlalu jauh, nggak tahu market sebaik itu apa enggak. Tapi kalian bisa look for intinya kalian look for complete correction. Oke, ini adalah masih cukup jauh 19 ribuan. Saya rasa ini nggak bakal di tap ya dalam waktu dekat ini. Oke, so kita bisa look for order block mungkin di 18.600-an sampai dengan 18.700-an. So, dua area yang saya mau kasih. Yang pertama itu adalah ini ya, 18.200-an sampai dengan 18.300-an. Yang berikutnya adalah 18.600-an sampai dengan 18.700-an. Di kedua area tersebut kalian lihat ada konsolidasi atau pullback ke area tersebut dan kasih sell setup, ambil posisi sell karena bullish rally yang terjadi di sini is about to end and is about to change become seller. Next yang mau saya bahas adalah US30 yang terakhir. Nah, untuk US30 ya, kalau dari sudut pandang bullish ya ada potensial begini. Oke, ada potensial begini. Oke, ini apa? Ini adalah regular flat, complete regular flat. Cuman kita belum melihat adanya power yang cukup dari buyer. Kalau begini, ini artinya masih rawan untuk drop kembali. Kita bisa drop ke time frame lebih kecil. Nah, time frame lebih kecil, personally kalau kalian tanya saya akan start look for sell kalau harga break di atas ini. Nah, kalian bisa lihat saya sudah kasih tanda 39.748. Di atas level ini apabila ada sell setup, saya akan ambil sell setup. Kenapa bukan buy? Karena meskipun ini adalah potensial regular flat to the upside, tapi kita lihat behavior terbaru dari pergerakan di market ini tidak mendukung sama sekali. Oke, artinya begini, kalau dia memang mau naik ya, di sini dia nggak boleh begini. Di sini apa yang dia harus lakukan? Dia harus bentuknya begini. Oke, ini kan dia drop. Nah, kalau dia mau naik dia bentuknya begini. Nah, begini. Oke, sementara yang terjadi di sini bentuknya adalah begini. Ya ini drop up. Kalian bisa lihat 3 wave down dan ini lagi possible dia mau naik ke atas untuk break A yang ini. A itu adalah yang ini, yang di sini, atau nggak harus di break di atas A. Nah, makanya saya kasih alert, the best case dia akan break. Kalau dia break di atas ini 39.743, saya akan start to look for sell. Kalau dia kasih sell setup, maka saya akan sell. Oke, itu dulu untuk update minggu ini. Thanks for watching. All the best for a trade. See you again next time. See you again soon. Bye bye.